Kecewa, mohon maaf pemirsa, gue kecewa. Welcome to Ganding Review. Gue mau bahas film Pengabdi Setan 2 Communion. Menceritakan beberapa tahun setelah peristiwa traumatik keluarga Suwono, mereka sekarang tinggal di rumah susun yang agak jauh dari mana-mana. Rini ingin melanjutkan kuliahnya lagi karena waktunya tersita ngurus keluarga. Tony suka sama cewek seksi di rusun bernama Tari. Bondi punya dua sahabat baru di rusun itu. Sedangkan bapak pergi nyari setiap hari, gak jelas kerjanya apa, pulang hanya bawa koper hitam yang langsung dia kunci di lemari. Tanggal 16 April 1986 ada pemberitaan bahwa badai akan melanda. Penghuni di rusun tersebut mulai berpergian karena rusun tersebut ada di dataran rendah dan most likely akan banjir. Hari itu juga kebetulan Rini juga mau pergi kuliah. Kecelakaan lift terjadi, memakan banyak korban sampai semua di dalam lift tewas kecuali bapak. Malam itu para jenazah tidak bisa segera dimakamkan karena situasi badai. Plus listrik korslet dan mati. Oke, lengkap deh kejadian-kejadian horor mulai terjadi. Sebelum gue melanjutkan review ini, gue mau acknowledge seluruh jajaran cast dan kru film ini. I highly respect each and every one of them. Dari Pak Gop dan Pak Sunil selaku produser, Mas Joko, Tara, Andy, Feli, Mbak Ayu, Mas Rukman, dan cast-cast lainnya serta seluruh kru-kru yang terlibat di film ini. Review gue ini murni dari kacamata gue sebagai konsumen. Gue pun sebagai filmmaker tidak lebih baik dari kalian. Well, that's kinda obvious karena kalian kontributor film-film keren di industri film Indonesia. So, kalau ada salah kata, gue mohon maaf di awal. Oh ya, ini spoiler review, jadi kalau nggak mau ke spoil, mending balik nanti setelah kalian udah tonton di bioskop filmnya, biar diskusinya asik. Menurut gue, film kedua ini pada akhirnya bukannya menjawab segelintir pertanyaan yang belum tereksplor di film pertama, malah menghantam penonton dengan segudang pertanyaan-pertanyaan baru tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan di film pertama. 1 jam pertama film ini kinda all over the place alias berantakan. Sebenarnya tujuannya apa sih? Apa goal-goal dari para protagonis? Selain Rini yang pengen kuliah, Tony yang agak ambigu sebenarnya tujuan dia apa ke Tari, nggak benar-benar clear para protagonis sebenarnya tujuannya tuh apa di 1 jam pertama ini. The pacing of the story mulai pick up saat kejadian lift jatuh dan memakan korban. Dan you know what? Menurut gua, itu ya inciting incident di skrip ini. Dan point of no return-nya para protagonis adalah saat badai datang. Rusunnya banjir dan mereka nggak bisa keluar karena listrik korslet. Mau nggak mau melanjutkan gelap-gelapan di sana dengan para jenazah. Itu kelamaan. Dalam 1 jam itu kita hanya disajikan 1 jam scare. Kalau nggak salah karakter yang bernama Wisnu, scene saat dia buang sampah di trash chute. Terus ada hantu rambut gondrong, kayaknya itu sosok bapaknya dia yang meninggal tiba-tiba ngagetin penonton. Setelah itu kinda nothing selama durasi 1 jam. Menurut gue nih, menurut gue setelah scene opening soal puluhan pocong yang kuburnya digali, scene seharusnya lanjut ke setup peristiwa lift jatuh dulu sampai shot darah muncrat ke anak kecil perempuan, lalu boom, title Pengabdi Setan 2 Communion. And then baru setup kehidupan para protagonis bisa dibangun dengan situasi urgency yang terjadi. Menurut gua itu akan lebih exciting dan flow cerita akan lebih dramatis. And then karakter-karakter barunya dari Tari, lalu si preman yang gangguin Tari, 2 sahabatnya Bondi serta adiknya salah satu sahabat Bondi, they are just random characters yang menurut gue are just kind of bunch of body counts. Selain 2 sahabat Bondi ya because they didn't end up dying ya, tapi yang lain cuma body count aja, alias side characters yang digunakan untuk mencipta random scenes dan jump scares, tapi nggak terlalu berkontribusi ke overall main storyline-nya. Dan honestly, kematian beberapa side characters ini karena simply kebodohan mereka sendiri. Dari anak perempuan yang keluar unit cuman untuk cari tahu siapa yang lagi lompat-lompat di hallway gelap, and then masuk ke dalam lift yang obviously liftnya rusak gitu. Lalu karakter Tari yang mati konyol karena dia kejepit sampai tulangnya disjointed karena dia ngumpet di trash chute, and then si cowok preman itu yang ngedeketin sosok hantu berupa ibu, and then ngambil veilnya untuk dibuang ke air dan tiba-tiba malah terbang ngelilit dia sampai dia jatuh mati ketusuk. Like, why are these youngsters so dumb? Gue gemes sendiri, and then pas mereka semua mati, I don't feel anything selain, wah keren ya scene-nya, wah keren ya cara pengambilan gambarnya, wah keren efek lighting dan penempatan blocking hantu serta jump scare-nya. Udah sebatas keren dari segi teknisnya aja, karena memang harus gue akui, keunggulan film ini adalah dari segala aspek teknisnya. Sinematografinya keren parah, color tone, editing, sound design, production design atau art directionnya juara banget, kostum dan makeupnya juga. Lalu Mas Joko juga keren banget ngedirectnya. Banyak desain scene yang benar-benar menurut gue brilliant dan gue hampir jarang lihat di film-film horor dunia. Misalnya adegan Tari lagi sholat and then transisi ke ruangan kosong yang dipenuhi pocong-pocong. That was just fucking brilliant and super smooth transition. Bravo untuk director, sinematografer dan editor khususnya untuk scene ini. Lalu scene kematian
kematian Tari juga keren parah sih. Meskipun dalam ceritanya sendiri bikin gue agak gregetan ya. And then scene terakhir saat Rini agak blur ngelihat adegan-adegan sekte-sekte terakhir itu keren meskipun bikin gue agak sedikit puyeng sih. Lalu karakter Budiman yang di pertengahan susah mencari taksi atau transportasi untuk pergi ke rusun, somehow malam-malam di hujan badai itu dia pada akhirnya berhasil menemukan perahu untuk menyelamatkan Rini dan anak-anak lainnya. Oke girl, oke. Dan pada saat di perahu itu juga gak ada emosi apapun mengetahui bapaknya udah meninggal. I mean, meskipun bapak lu sebegitunya ya, 3 anak ini gak ada sedih-sedihnya. Lalu sahabatnya Bondi yang kacamata, dia juga gak concern kalau ibu dan adiknya masih di dalam rusun. Karena setahu gue, dia gak tahu kalau keluarganya udah pada mati juga kan. Atau misalnya meskipun dia tahu, seharusnya dia sedih juga dong. Overall ya, gue tetap rekomen sih film ini. Gue kritis aja sama Pengabdi Setan karena menurut gue yang pertama se-brilliant itu, sebagus itu. Gue nonton 4 kali di bioskop saking gue sukanya. Jadi gue punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk sequelnya ini. Ya pada akhirnya Joko Anwar masuk dalam jajaran direktur-direktur hebat dunia yang bikin film pertamanya bagus banget, tapi sequelnya jadi agak ngedrop. Contoh paling recent adalah Taika Waititi yang bagus banget bikin Thor Ragnarok dan jadi ngedrop di Thor Love and Thunder. Semoga kita semua nggak nunggu 5 tahun lagi ya untuk film ketiganya, dan segudang misteri yang belum dijelaskan bisa segera mendapatkan penyelesaiannya. Oh ya guys, jangan lupa cek TikTok shop gue atau klik keranjang kuning ini untuk punya kaos-kaos bertema film yang wajib kamu punya. Ini salah satu yang gue pakai juga, ini keren banget.